Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Meniasari SSC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, kita bakal mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Humairah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online siang hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 7 dengan judul makalah fotosintesis, reaksi umum fotosintesis, peranan klorofil dan cahaya, mekanisme masuknya energi dari cahaya matahari ke dalam sel tumbuhan. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok, yaitu Ajeng Diah Hutari, Elvira Mailita, Nazla Nur Ardila, dan Nelvia Nusalem Banua, dan saya sendiri. Saya Ajeng Diah Hutari. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembuatan zat makanan atau energi, yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta tumbuhan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagai besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Yang kedua adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis berawal dari CO2 yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan air dalam tanah, kemudian dibawa oleh sistem transportasi tumbuhan. Jika ada cahaya matahari, maka klorofil tumbuhan akan menyerapnya sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Yang ketiga adalah reaksi fotosintesis. Yang pertama, reaksi gelap. Pada reaksi gelap tidak bergantung pada cahaya matahari, akan tetapi reaksi gelap ini tidak akan terjadi apabila tumbuhan tidak menjalankan reaksi terang. Pada reaksi gelap berlangsung dibagi stoma kloroplas yang tujuannya mengolah karbon dioksida untuk dijadikan glukosa. Yang kedua, reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang membutuhkan bantuan dari cahaya matahari. Biasanya reaksi ini berada di ruangan terbuka. Reaksi terang berlangsung dalam membran tilakoid yang terdapat pada ruang kloroplas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Ajeng. 4. Manfaat fotosintesis. Fotosintesis juga bermanfaat sebagai penyedia nutrisi yang berguna untuk manusia. Fotosintesis juga memberikan cadangan glukosa dalam tanaman yang berupa buah juga umbi-umbian. Manfaat lainnya yaitu untuk membantu keberlangsungan hidup bagi para hewan, khususnya hewan-hewan yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Dan hewan herbivora akan membantu pertumbuhan hewan karnivora. Yang kelima, ada faktor mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Konsentrasi karbon dioksida ternyata sangat mempengaruhi fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, maka reaksi fotosintesis akan semakin meningkat atau cepat. Yang kedua ada klorofil. Klorofil adalah molekul alami dalam tumbuhan yang akan membantu proses fotosintesis. Semakin banyak jumlah klorofil, maka semakin cepat proses fotosintesis dalam tumbuhan. Yang ketiga ada umur daun. Umur daun juga mempengaruhi fotosintesis. Semakin tua umur daun, maka kemampuan fotosintesis semakin berkurang, sebab daun yang sudah tua akan mengalami penurunan kemampuan dalam merompak klorofil. Yang keempat ada cahaya. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis yaitu cahaya matahari. Ketersediaan air juga mempengaruhi laju fotosintesis, sebab air menjadi bahan utama dalam
fotosintesis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus Kelvin. Yang pertama, fiksasi. Karbon proses ini merupakan penggabungan molekul-molekul karbon dioksida oleh enzim ribosa bifosfat atau RUBP menjadi 3 fosfogliserat yang membutuhkan ATP. Tumbuhan mendapatkan karbon dari udara yang masuk melalui stomata. Yang kedua, reduksi. Proses kedua dari siklus Kelvin adalah permudahan 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P atau gliseraldehida 3 fosfat. Proses ini membutuhkan NADPH. Dari proses ini, G3P dapat diubah menjadi glukosa dan dapat masuk ke proses selanjutnya. Yang ketiga, regenerasi. Penerima karbon dioksida regenerasi dibutuhkan untuk membentuk RUBP yang berfungsi untuk mengikat karbon di proses pertama. Proses ini membutuhkan ATP. Selanjutnya, peranan klorofil dalam fotosintesis. Yang pertama, menyerap sinar matahari. Klorofil berfungsi sebagai penyerap cahaya matahari yang berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Cahaya matahari mengandung semua warna spektrum kasat mata dari merah sampai violet, tetapi tidak semua panjang gelombang diserap dengan baik oleh klorofil. Yang kedua, memicu fiksasi karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat yang dihasilkan dalam fotosintesis diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat, dan molekul organik lainnya. Yang ketiga, menyediakan energi bagi ekosistem. Fotosintesis akan terjadi jika terdapat klorofil dalam tumbuhan. Hasil dari proses fotosintesis ialah oksigen, udara yang dibutuhkan oleh beberapa komponen biotik dalam suatu ekosistem seperti hewan dan manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Pigmen fotosintetik, reseptor cahaya. Zat yang menyerap cahaya tampak dikenal sebagai pigmen. Pigmen-pigmen yang berbeda menyerap cahaya dengan panjang yang berbeda-beda pula, dan panjang gelombang yang diserap pun menghilang. Jika pigmen disoroti dengan cahaya putih, warna yang kita lihat adalah warna yang paling banyak dipantulkan dan diteruskan oleh pigmen tersebut. Kemampuan pigmen menyerap berbagai panjang gelombang cahaya bisa diukur dengan instrumen yang disebut spektrofometer. Grafik yang menempatkan penyerapan cahaya oleh suatu pigmen versus panjang gelombang disebut spektrum penyerapan atau spektrum absorpsi. Spektrum absorpsi pigmen kloropas memberikan petunjuk tentang keefektifan relatif berbagai panjang gelombang untuk menggerakkan fotosintesis. Karena cahaya dapat melakukan kerja dalam klorofas hanya dapat jika diserap. Spektrum klorofil menyiratkan bahwa cahaya violet, biru, dan merah bekerja paling baik untuk fotosintesis, sedangkan hijau merupakan cahaya yang paling tidak efektif. Saya akan melanjutkan materi dari teman kami, mekanisme masuknya energi dari matahari ke dalam sel tumbuhan. Permukaan daun yang luas dan datar memungkinkan daun menangkap lebih banyak cahaya matahari per satuan volume, dan juga meminimalkan jarak tempuh CO2 dari permukaan daun ke dalam kloroplas. Di dalam daun terdapat sel-sel mesofil dan ruang antar sel. Sel mesofil mengandung banyak kloroplas, di mana tempat berlangsungnya reaksi tentang terang fotosintesis. Pada saat cahaya mensinari daun, kloroplas akan berkerumun sepanjang dinding sel dan mengorientasikan diri untuk menangkap cahaya yang sebanyak-banyaknya ketika pancaran cahaya sedang suram, dan kadang menangkap cahaya seminimal mungkin ketika cahaya sedang terang. Keberadaan dekat dinding sel juga mempermudah cepatnya difusi. 1. Reaksi fotolisis. Fotolisis yaitu penguraian air menjadi H2 dan O, oksigen. Disebut fotolisis karena penguraian ini terjadi dengan bantuan energi cahaya atau foton, maka reaksi terang tersebut disebut sebagai reaksi fotolisis. 2. Pemecahan molekul air dan penambahan CO2. Anabolisme atau asimilasi atau sintesis, suatu ciri yang dimiliki oleh tumbuhan adalah kemampuan dalam mengandung zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik serta diasimilasi dalam tubuh tumbuhan.
Oleh karena proses pengubahan itu memerlukan energi cahaya, maka asimilasi zat karbon ini disebut fotosintesis. Secara lengkap, pengertian fotosintesis atau asimilasi karbon ialah proses pengubahan zat-zat organik dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan pertolongan cahaya. Ketiga, tanaman C3, C4, dan CAM. Berdasarkan metabolisme, fotosintesis, dan anatomi daunnya, tumbuhan dikelompokkan ke dalam 3 grup. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa atau pengelolaan CO2 melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim rubiscose sebagai penghambat. CO2 atau tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan glukosa. Tumbuhan CAM umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek, dan nanas. Reduksi karbon melalui lintasi C4 dan C3 dalam sel mesofil, tetapi waktunya berbeda. Pada malam hari terjadi lintasan C4, pada siang hari terjadi siklus C3. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis, melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Enzim fosfosfenol adalah enzim yang akan mengikat CO2 dari udara kemudian menjadi oksaloasetat. Pengikat CO2 di udara melalui lintasan C4 bisa di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Calvin di mana seludang pembuluh. Demikian presentasi yang kami sampaikan hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.